Keberadaan Hanan At-Taqi di Madura yang kemudian dibubarkan oleh para banser ternyata menuai kritikan keras dari beberapa kalangan yang mungkin memang sudah tercuci otaknya oleh para kadrun-kadrun khilafah. Salah satunya itu datang dari Laskar Zakir yang sedang menyatakan tugas siap untuk mengawal setiap adanya tabligh akbar di daerah Madura. Yang ingin istrinya janda, yang ingin anaknya yatim, silahkan coba tabligh akbar dibubarkan di bumi Madura. Kalian akan berhadapan dengan umat Islam Madura, khususnya akan berhadapan dengan Laskar Sekera. Betul? Apakah kita siap berjuang sampai titik penghabisan? Siap. Jadi jangan pakai otot, bro. Gak usah sok-sokan bela Islam, sok-sokan bela ulama. Apa yang ente petentengkan di video itu bukan akhlak Islam. Kata Nabi, innama bu'astu li utammima makarimal akhlak. Aku diturunkan itu untuk memperbaiki akhlak. Akhlak tonjolkan kalau ente ngaku Islam, bukan senjata kau tonjolkan. Dengan teriak-teriak bela Islam, bela ulama. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bahwa tidak ada manusia yang jago, yang ada itu adalah ayam yang jago. Indonesia ini merdeka bukan karena mengandalkan otot saja, tetapi mengandalkan otak. Kita nikah mungkin bakal melalui jalur pantura, nikah sepeh, bodoh berempat kilo tidak roman orang sekali. Jadi kita harus betul-betul siap. Kita sebagai laskar pembela Rasulullah, calon-calon pembenteng habaib dan ulama khususnya di Pulau Madura, kita harus betul-betul siap. Coba bayangkan, senu orang ajoget akan bengkang, ini kata Yadjan tak dibubarkan, tapi tabligh akbar di Madura sudah mulai dibubarkan. Oleh karenanya, kira-kira kalau seandainya hal itu terjadi nanti malam, kira-kira kita siap berjuang sampai titik penghabisan. Siap. Jikalau ada oknum atau ada sekelompok orang yang ingin istrinya janda, ingin anaknya menjadi yatim, silahkan bubarkan tabligh akbar di bumi Madura. Betul? Yang ingin istrinya janda, yang ingin anaknya yatim, silahkan coba tabligh akbar dibubarkan di bumi Madura. Kalian akan berhadapan dengan umat Islam Madura, khususnya akan berhadapan dengan Laskar Sekera. Betul? Apakah kita siap berjuang sampai titik penghabisan? Siap. Tabligh akbar aropakin kebutuhan umat. Tabligh akbar adalah pencerahan daripada habaib dan ulama. Kenapa harus dibubarkan? Kenapa harus di-stop? Akan tetapi banyak hal-hal pelanggaran lainnya yang melanggar aturan agama, melanggar aturan negara tidak dibubarkan, tidak di-stop, tidak dikriminalisasi. Oleh karenanya, kita harus sepakat mulai detik ini. Kita akan kawal terus ke depan perjuangan Islam yang ada di bumi Madura. Tabligh akbar harus kita berjuang mati-matian. Muncul saking seno isep pantas. Cek saking gerombolan seno kepelo berpantas. Ini kata tabligh akbar. Nggak usah sok jago, bro. Nggak usah sok jago, coy. Nggak usah sok jago, tong. Karena yang jago cuma ayam. Nggak ada manusia yang jago. Yang jago itu cuma ayam. Ayam jago. Seperti kata Anies Baswedan, kenapa kalau ayam jago berkokok merem? Karena ayam jago sudah hafal teksnya. Aduh, calon presiden paling koplak. Gak usah sok jago petentang senjata tajam. Gak usah sok jago petentang celurit. Sehebat-hebat Pangeran Diponegoro, gak bisa bikin Indonesia merdeka. Kurang apa hebatnya Pangeran Diponegoro, tetap saja bertekuk lutut di tangan Belanda. Kurang hebat apa Teku Umar, Sakti Mandraguna, tetapi tidak bisa memerdekakan Indonesia. Kurang apa Patimura, Sakti Mandraguna,
tetapi tidak bisa memerdekakan rakyat Indonesia dari penjajahan. Kenapa seperti itu? Karena otot dikalahkan oleh otak. Ya bro, pakai otak, nggak usah pakai otot. Nggak ada yang jago, nggak ada yang sakti. Di Indonesia banyak orang yang jago, di Indonesia banyak orang yang sakti. Nggak usah merasa paling jago, nggak usah merasa paling sakti. Di atas langit ada langit. Ingat, Indonesia itu merdeka bukan oleh kesaktian. Indonesia merdeka bukan oleh ulama. Indonesia merdeka ketika ada kesadaran untuk merdeka. Otaknya dibenerin, akhlaknya dibenerin, mentalnya dibenerin, baru Indonesia merdeka. Jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya, Indonesia gak pakai otak, Indonesia terus menerus pakai otot, sampai sekarang mungkin kita masih berada dalam penjajahan Belanda. Jadi jangan pakai otot bro. Gak usah sok-sokan bela Islam, sok-sokan bela ulama. Apa yang ente pertentengkan di video itu bukan akhlak Islam. Kata Nabi, innama bu'astu li utammima makarimal akhlak. Aku diturunkan itu untuk memperbaiki akhlak. Akhlak tonjolkan kalau ente ngaku Islam, bukan senjata kau tonjolkan dengan teriak-teriak bela Islam, bela ulama. Pek, 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 pek. Apa yang dilakukan oleh Banser? Membubarkan pengajian Hanan Attaqi, hal yang wajar. Kenapa? Hanan Attaqi itu merupakan gerombolan khilafah, satu arah, satu jurusan, satu wadah. Meskipun dia mengatakan bahwa dia bukan, rekam jejak itu nggak bisa dibantah. Gerakan menghilafahkan Indonesia itu sudah nyata. Hanan Attaqi, Ustadz Evi, Abdul Somad, Adi Hidayat, Rizik Syihab, Bahar Smith itu gerombolan khilafah. Rekam jejak lihat, jejak digital lihat. Apa kalian tidak lihat? Suriah, Libya, Irak itu semuanya karena kelakuan orang khilafah. Ingin negara kita hancur seperti Suriah? Ingin negara kita hancur seperti Libya? Ingin negara kita hancur seperti Yaman? Kalau tidak ingin, mulai larang pengajian-pengajian orang-orang yang terpapar khilafah. Islam bukan negara, Islam lebih diutamakan akhlak. Kelakuan kalian di video tersebut itu bukan orang Islam, cuma orang yang ngaku Islam. Islam tidak pernah acung-acungkan senjata. Yang Islam tonjolkan hanya akhlak yang mulia. Gak usah sampai teriak-teriak, siapa yang bubarin tabut apa? Anaknya jadi yatim, istri jadi janda. Emang kelakuan ente itu diajar oleh Nabi? Malu bro, Nabi tidak pernah ngancam seperti itu. Gak usah sok sakti, gak usah sok hebat, gak ada yang hebat. Kesaktian rakyat Indonesia sejak zaman dulu gak bisa memerdekakan Indonesia. Yang bisa memerdekakan Indonesia adalah orang-orang yang berotak, berakhlak, dan bermental bagus. Kita cinta NKRI. Maka orang-orang yang terperkhilafah, yang selalu menggunakan agama sebagai tunggangan untuk meraih kekuasaan, wajib dibubarkan, wajib dilawan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita atau sahabat-sahabat kita Laskar Sakera ini, sebelum melebar lebih jauh, ada bagusnya mereka ini kembali duduk merenungkan apa yang menjadi pernyataannya di media sosial ini yang bisa saja berdampak buruk terhadap masyarakat. Karena bagaimanapun juga, saya kira Laskar Sakera ini ada banyak juga orang-orang NU di sana yang sampai kemudian terprovokasi dengan isu-isu Islam yang pada dasarnya di belakangnya ada ideologi yang mendompleng. Inilah pentingnya di media sosial ini kita saling mengingatkan, saling memberikan masukan-masukan yang positif. Agar apa? Agar generasi kita tidak gampang terjoki pikirannya dengan para kadal-kadal burung yang memang berupaya keras dari dulu untuk memformat para pemuda-pemuda ini sehingga kemudian tampil menjadi pemberani dan melawan terhadap orang-orang yang selama ini berjuang keras mempertahankan NKRI ini. Salah satunya adalah bagaimana Banser kemudian bisa di-framing habis-habisan seolah-olah bahwa Banser ini yang dia bubarkan adalah pengajian.
Padahal yang dibubarkan Banser adalah mereka yang selalu menjadikan pengajian sebagai tempat untuk memprovokasi masyarakat. Terutama kalau sudah bicara soal NKRI, bicara soal kebangsaan. Pasti Banser pasang badan. Oleh karena itu, yang disampaikan Gus Aas, saya kira saya sepakat, sahabat-sahabat Laskar Sakera harus mengintrospeksi diri. Jangan sampai kemudian terjebak lebih dalam lagi, hingga yang korban adalah rakyat Indonesia. Jadi jangan mudahlah terprovokasi. Kasihan kalian. Kalian harus kalian masih muda-muda, kita seusia kayaknya ini, harus banyak belajar, banyak membaca, dan saya kira di Madura seperti Gus Islam yang dijadikan panutan oleh semua orang, kenapa justru teman-teman sahabat-sahabat Madura ini tidak belajar di situ? Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Nusantara milik kita.